Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mulai dari pertransferan dulu aja kali ya. Kita mulai dari Bali United nih. Bali United udah sepakat nih mendatangkan striker asal Montenegro Boris Kopitopic. Masih ingat dong dengan Boris Kopitopic ini? Dia ini pernah kami tawarkan ke Persib loh buat menggantikan Mailson 5. Tapi waktu itu Persibnya nggak mau sebab katanya harganya mahal, 5,21 miliar. Boris pun katanya masih ada kontrak nih di klubnya, yakni Tampines Rovers di Singapura ya, sampai Juni 2025. Padahal waktu itu kami bilang ini striker sangat berbahaya loh. Buktinya aja di Liga Super Malaysia Singapura ya. Musim ini sejauh 20 laga striker 189 cm ini udah cetak 16 gol dan 6 assist loh. Bali United kabarnya menebus nih si Boris ini ke Tampines Rovers, kan kontraknya masih ada sampai Juni 2025 ya. Katanya sih dengan harga kalau nggak salah kurang lebih dari 7 miliar ya. Buat kami ini akan lebih menakutkan sebab Bali United ini kabarnya nggak ngelepas pemain asing loh, cuma nambah satu pemain asing aja, yakni si Boris ini. Nah, si Boris ini kabarnya akan diduetkan dengan Everton Nascimento di putaran 2. Lalu juga ada Ilyas Pasoyevic katanya akan balik lagi nih ke Bali United. Tapi buat para pendukung Persib tenang aja ya, lawan Bali nanti tanggal 7 Boris Kopitopic belum main kok, sebab itu kan laga tunda putaran pertama ya. Tapi ya mau gimana lagi juga, kita juga masih harus realistis ya. Jangankan tambah si Boris Kopitopic, dengan pemain asing yang ada sekarang aja Persib masih suka kesulitan tuh kalahkan Bali United. Dari Madura United, sempat dirumorkan akan ke Persebaya, striker asal Spanyol Maroko, Josep Ejejari justru terpantau tengah negosiasi dengan tim Madura United. Ya mau gimana lagi lah ya, sebab udah 2 kali Madura ini bidik striker baru, tapi ternyata ditukung mulu nih sama tim lain. Nah, Ejejari ini kabarnya akan gantikan posisi Maxwell untuk di putaran 2 ini, tapi belum tentu juga sih ya si Maxwell ini akan dilepas. Buktinya sampai sekarang belum diumumin auto si Maxwell. Ya kita lihat nanti kalau ini apakah benar Ejejari ini akan ke Madura United atau justru ditikung lagi ya sama tim lain. Soalnya lagi marak nih sekarang tikung menikung nih. Dari Borneo FC kami diminta untuk menebak-nebak nih siluet yang di dalam video ini ya. Ini video dibikin oleh adminnya Borneo FC. Kami pribadi jujur ya nggak tahu siapa aja yang ada dalam siluet tersebut. Sebab ini tuh buat kami pribadi ya, ini tuh video untuk perkenalan Matius Pato doang deh kan. Tapi banyak yang bilang ini katanya ada 7 siluet, berarti ada 7 pemain yang akan merapat ke Borneo FC. Salah satunya mungkin Matius Pato dan juga Ricky Cawor dari PSS Sleman. Ya mungkin karena siluet yang ini kali ya. Tapi kalau kami pribadi gini loh, melihat ini kan siluet itu mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip selebrasinya Matius Pato semua sih. Tapi kami nggak tahu juga sih ini siluet siapa aja. Mungkin aja memang ada Ricky Cawornya atau mungkin Jonathan Bustosnya ya. Kalau kami nggak sibuk nanti coba kami akan cari tahu deh ini sebenarnya 7 siluet ini apa 7 pemain atau cuma emang ini selebrasinya ataupun pergerakannya Matius Pato doang ya. Tapi buat kalian silahkan tebak dulu aja deh, apakah benar 7 siluet ini 7 pemain dari Borneo FC yang baru atau memang ini adalah clue atau petunjuk bahwa Matius Pato akan segera diumumkan oleh Borneo FC. Bayangkara FC resmi melepas Matias Mayer nih. El Uruguay udah pamit tuh ke klubnya. Apakah Mayer ini akan ke Barito Putra nih seperti yang dirumorkan? Tapi ya buat kami gini lah, inilah cara agar tim yang dimiliki Esko PSSI ini nggak terdegradasi loh ya. Semuanya dilakuin. Coba kalau Barito ini nggak dimiliki oleh Hasnuryadi, mana mau tuh Sumarji lepas Mayer. Mayer ini kan aset paling berharga Bayangkara FC.
Dari Persija, buat yang tanya soal pemain lokal yang akan masuk ke Persija, kami pribadi belum tahu pasti ya. Soalnya para pemain yang diincar Persija ini agak mustahil sih didapetin sama Persija. Yang pertama Alfreanda Dewangga, ini kan kontraknya masih sampai 2027. Lagian Dewangga ini juga kapten di PSIS, jadi kan agak sulit diambil oleh Persija. Yang kedua Mikael Tata. Nah ini pun sama sulitnya sebab Persebaya masih nego nih soal peminjaman Ardi Idrus dari Bali United. Dan apakah Ardi Idrus ini akan lanjut dipermanenkan oleh Persebaya atau balik lagi ke Bali United? Jadi kalau saat ini Persebaya lepas si Mikael Tata ya, Persebaya nggak punya bek kiri lagi. Yang ketiga ini yang terbaru nih, Persija kabarnya tertarik memakai jasa Pratama Arhan yang baru aja dilepas oleh Suwon FC. Buat kami ini pun sangat sulit. Sebab kenapa demikian? Berkali-kali kami katakan kalau Pratama Arhan ini cuma akan main di Liga 1 itu di PSIS Semarang. Sebab Arhan ini masih punya perjanjian yang cukup panjang dengan PSIS Semarang loh ya. Sebagai informasi aja, untuk pencarian pemain lokal ini kabarnya diserahkan pada Bambang Pamungkas. Buat nyari siapa aja tuh ya. Sebab katanya BP ini tuh lebih paham nih soal pemain lokal. Jadi ya, cuma itu yang kami tahu di Persija Jakarta. Bagaimana dengan Persebaya Surabaya? Yang kami tahu Vitor Barata ini kemungkinan nggak dilepas loh oleh Persibo Bojonegoro. Soalnya masih ada kontrak sampai akhir musim. Tapi ya kalau Persebaya mau nebus ya bisa aja sih dilepas oleh Persibo. Selebihnya seperti Christian Rontini, Casio Shed, Juice Lupeta, dan juga yang lain-lain ini semuanya masih 50-50. Sebab Paul Muster ini biasanya punya bidikan sendiri loh ya, yang kami pun nggak tahu siapa sosoknya. Yang jelas dari sejumlah nama pemain asing yang ada dalam daftar yang disodorkan ke Paul Munster yang pernah kami intip isi dalamnya itu ada sekitar 7-10 pemain asing loh. Ada juga nama-nama seperti Bruno Catanhede Junior, Jonathan Baumann dan juga Stefano Beltrame juga. Tapi kan tetap yang nentuin itu Paul Munster. Jadi ya jangankan kami, wong pihak manajemen Persebaya aja belum tahu pasti siapa yang akan dipilih oleh Paul Munster. Jadi ya wis dienteni ae. Dari Persib Bandung, sebelum kami bahas siapa aja sih pemain-pemain yang katanya lagi diseleksi oleh Boyan Hodak. Sebelum kami bahas itu, kami cuma mau nanya nih sama kalian nih. Yang kemarin tuh rumor katanya si Gustavo Almeida ini dibidik oleh Persib. Itu yang bikin rumor siapa sih sebenarnya? Kami kok nggak tahu ya? Ini banyak banget loh yang tanya sama kami, Bang itu bener nggak Gustavo Almeida kabarnya dibidik sama Persib? Lah itu rumor dari siapa? Ya tanya dong sama yang bikin rumor. Sebab kami pribadi sama sekali nggak pernah denger tuh di manajemen Persib kalau Persib bidik yang namanya Gustavo Almeida. Jadi kalau soal rumor Gustavo Almeida ini silahkan tanya sama yang bikin rumor lo ya, paham ya? Oke, kita langsung aja bahas siapa sih satu pemain asing yang kemungkinan akan menggantikan Mailson 5. Nah, kalau kata Aditya Putra Herawan kemarin sih ada sekitar 7-8 pemain asing yang tengah diseleksi nih. Ada dari Asia, Afrika, Eropa, bahkan juga dari Amerika atau Brazil gitu ya. Nah, kami pribadi jujur ya sampai sekarang belum mendapatkan info apapun dari Boyan Hodak. Sebab kan ini yang nyeleksi Boyan Hodak. Jadi kan semuanya tergantung di Boyan Hodak. Tapi ini buat tebak-tebakan aja loh ya. Kayak ini prediksi atau tebak-tebakan aja. Jadi kalau mungkin nantinya nggak tepat tebakan kami ya harap maklum, namanya juga tebakan. Yang pertama Dominic Da Silva. Ini striker asal Mauritania. Mauritania itu Afrika loh ya. Berusia 35 tahun saat ini tanpa klub. Yang kedua Gil Martins, ini striker atau bisa jadi winger sih, asal Brazil 33 tahun, saat ini tanpa klub juga. Yang ketiga Alexandre Pato, ini striker asal Brazil berusia 35 tahun, tanpa klub juga sih. Yang keempat Luka Radic. Nah ini winger berusia 24 tahun asal Kroasia, ini pernah jadi anak asuhnya Boyan Hodak ya, tanpa klub loh sekarang. Yang kelima ini Michael
Mladen nih, striker 25 tahun, Kroasia juga, tanpa klub juga sih sekarang. Lalu ada Petar Banovic nih, ini striker Kroasia 27 tahun, tanpa klub juga. Yang ketujuh Shintaro Shimizu, ini striker asal Jepang berusia 32 tahun, sekarang ini tanpa klub dah. Yang kedelapan mungkin antara Romel Morales atau Paulo Josue, ini Malaysia semua ya. Ini mungkin pinjaman kali ya. Nah, dari 8 nama yang kami sebutkan tadi, itu cuma satu loh ya yang akan diambil karena buat gantiin Milestone 5 doang. Kalau benar tebakan kami, namanya juga tebakan. Kalau salah ya harap maklum. Untuk pemain lokal, ini kemungkinan yang belum diumumkan itu ada Fred Butuan dan Dava Salman ya. Untuk Sadil, ini 50-50 sih buat kami. Oke lanjut ya, ini yang lagi rame juga ya, ini soal tulisan media dari Italia, Tuttosport, yang bilang Erick Thohir lagi cari pelatih Eropa andai Indonesia lolos ke Piala Dunia. Buat kami gini loh ya, kok kalian kaget sih ada berita kayak gini? Kok mereka kaget sih ada berita kayak gini? Lah bukannya kami udah bikin analisanya? Kalian masih inget dong video yang ini? Di sini kami bilang urutan tujuan mafia menggonjang-ganjing Sintayong ini. Yang pertama, Sintayong digoyang, Sintayong dipecat, PSSI cari pelatih barunya jeblok, timnasnya jeblok, ketum dihujat, ketum disuruh mundur. Itu kan yang kami bilang di video ini. Nah, apa yang salah dengan prediksi kami? Kalau benar ini tengah terjadi ya berarti benar dong prediksi kami, PSSI pecat Sintayong, cari pelatih baru, dan pelatih baru itu akan bapuk. Kalau benar lu ya berita ini, atau mungkin kalau benar lu ya Erick Thohir lagi cari pelatih asal Eropa. Kalau prediksi kami sih, meskipun nantinya Erick Thohir dapatkan pelatih asal Eropa, ini timnas bakalan bapuk deh. Kenapa bapuk? Sebab jadwal timnas di 2025 ini sangat padat. Tapi timnas atau para pemain timnas harus mulai program latihan dari nol lagi. Ditambah adanya oknum-oknum yang memang menginginkan timnas bapuk. Sebab tujuan utama mereka para mafia ini tuh bukan ganti pelatih di timnas loh ya, tapi membuat timnas bapuk yang ujung-ujungnya ketumnya yang disingkirkan gitu loh. Jadi kalau buat kami ada berita-berita seperti ini ya kami nggak kaget. Dan buat kalian yang udah setia dengan channel ini dan udah nontonin video yang ini nih, kalian harusnya udah nggak kaget dong, karena kan kami udah jelasin di video ini. Lanjut, inilah salah satu contoh orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Orang pelin-pelan nih, nggak punya pendirian, ya penakut tapi sosokan nyinyirin timnas. Dia adalah Akmal Marhali. Setelah rame nih, dia ini dihujat sama netizen Indonesia saat bilang Sintayong ini cuma hoki nih ngelatih timnas dan diancam oleh hacker. Akhirnya si Akmal pun bikin klarifikasi. Contoh kayak gini ya klarifikasinya. Ya, banyak yang salah sangka, salah mendefinisikan, salah menafsirkan kata hoki atau keberuntungan yang saya sampaikan saat membahas keberhasilan timnas Indonesia bersama Sintayong. Semua orang berpikir hoki dengan konotasi negatif, hasil tanpa kerja keras, leyeh-leyeh dapat door prize, atau kejatuhan durian runtuh. Sungguh naif definisi itu. Padahal hoki atau keberuntungan itu adalah anugerah istimewa yang hanya diberikan kepada orang-orang istimewa. Hoki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nasib atau keberuntungan. Beruntung sendiri dimaknai kemujuran dan keberhasilan. Betul emang yang diucapin si Akmal soal hoki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoki itu adalah sebuah keberuntungan gitu ya. Tapi kata-kata hoki ini akan berubah makna jika konotasi atau penyebutannya berbeda. Yang dibilang si Akmal di acara TV One adalah Sintayong dengan segala hokinya. Yang artinya Sintayong itu cuma hoki loh di timnas, sementara gaya melatihnya tuh nggak ada apa-apanya. Itu kan seolah-olah itu yang dikatakan si Akmal di acara ini. Ada yang gini kok jadi pengamat sepak bola sih. Oke, buat kalian yang mungkin masih nggak ngerti atau bingung kenapa sih si Akmal ini kok seolah-olah benci banget sama Sintayong,
Buat kami bukan Sintayongnya sih, tapi dia ini benci dengan PSSI-nya. Sebab di PSSI ini masih ada orang yang dulu menghancurkan karir dia. Asal kalian tahu aja, Akmal Marhali ini dulu adalah CEO sebuah klub di Indonesia, yakni Tangerang Wolves di 2015. Yang dulu main di IPL alias Indonesia Premier League, dan klub Tangerang Wolves ini dalam tanda kutip ya disingkirkan atau dibubarkan oleh PSSI. Tangerang Wolves ini dulunya adalah tim Tarkam ya, tapi tiba-tiba naik tahta nih ke kasta utama Liga Indonesia ke IPL lantaran dianjurkan ya sama Akmal Marhali. Ternyata IPL-nya malah dibubarin. Sementara tim-tim lain yang pernah ikutan IPL sekarang masih ada tuh dan aktif di Liga 1. Nah, mungkin inilah yang bikin Akmal ini agak geram ya dengan para petinggi PSSI. Buat kalian yang mungkin masih belum ngerti atau belum paham ya, siapa aja sih tim-tim yang ikut serta dalam IPL atau Indonesian Premier League 2011-2012 itu ya. Nah, besok atau mungkin episode selanjutnya kita akan coba bedah tim mana aja sih yang jadi peserta Indonesian Premier League 2011-2012 dan kemana tim ini sekarang, apakah masih bertahan atau enggak. Kenapa Akmal ini sampai segitunya sakit hati sama PSSI? Besok kita akan bedah ya. Kalau sekarang udah mepet nih, mau Jumatan juga sih, pas Jumat nih soalnya.